Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku, hari ini jadwal mata pelajaran matematika, kita lanjutkan materinya ya. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah konversi sudut ya. Apa itu konversi sudut? Nah, kita akan bahas dulu terlebih dahulu. Konversi sudut itu ada dua yang akan kita pelajari ya. Koordinat kartesius dan koordinat kutub. Jadi, letak suatu titik ya dalam sebuah bidang dapat dinyatakan dengan dua macam sistem. Dapat dinyatakan dengan dua sistem koordinat, yaitu suatu titik itu bisa dinyatakan dalam sistem koordinat kartesius. Nah, seperti ini ya. Ini sumbu X yang horizontal, yang vertikal itu sumbu Y. Ada di gambar 8.3. Satu sistem koordinat kartesius. Nah, titik P pada koordinat kartesius ditulis P X, Y. Ya, jadi titiknya di sini. X-nya ini nilainya berapa? Y-nya ke sini. Ya, nilainya berapa? Dengan X itu adalah sebagai absis dan Y-nya sebagai ordinat. Ya. Ini titik jika dinyatakan dengan sistem koordinat kartesius. Yang kedua, suatu titik juga bisa dinyatakan dengan sistem koordinat kutub atau polar. Nah, ini perhatikan gambar 8.2 ya. Titik P di sini pada koordinat kutub ditulis P dalam kurung R, ini dibacanya theta. Theta derajat. Ya, di mana R ini menunjukkan jarak titik P ke pangkal koordinat. Jadi ini R-nya, jarak titik P ke pangkal koordinat titik P. Dan R ini juga memiliki sudut yang besarnya theta derajat. Jadi ini sudut ya, namanya sudut theta derajat. Dengan simbol X yaitu positif. Ya, jadi itu ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub atau sebaliknya dari koordinat kutub ke koordinat kartesius ya. Nah, jika pada koordinat kartesius titik P di mana titik P itu X, Y ya diketahui, maka koordinat kutub P dalam kurung R, theta kuadrat dapat ditentukan dengan rumus berikut. Ya. Jadi R-nya itu kembali ke sini. R itu kan tadi jarak ya. R itu jarak. Atau kalau kita lihat di sini bentuknya segitiga siku-siku, di mana R itu jarak. Berarti R di sini adalah sisi miringnya kan? Nah, berarti untuk mencari sisi miring, tinggal ini saja. Ya, sisi samping itu tadi X ya. Berarti akar dari sisi samping X dikuadratkan ditambah yang tadi itu berarti sisi depannya adalah Y. Y dikuadratkan. Nah, kita kan sudah belajar ya. Makanya untuk mencari R adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sekarang bagaimana untuk mencari tetanya, sudut tetanya? Nah, di sini sudut theta ini kan sudut tetanya. Mencari sudut theta, ini pasti nanti yang diketahuinya adalah ini.
Y-nya dan X-nya. Berarti nanti yang diketahuinya itu adalah desa sisi depan dan samping. Kalau perbandingan trigonometri desa itu kan berarti tangen. Ya. Iya, berarti untuk mencari sudutnya kita pakai tangen. Berarti tangen theta derajat sama dengan desa depan samping. Depannya Y per sampingnya X. Ya, tangen theta derajat sama dengan Y per X. Nah, di sini kan yang ingin kita cari itu bukan tangen tetanya, tapi hanya tetanya saja, sudutnya saja. Sehingga untuk mencari sudut tetanya sama dengan arch tangen Y per X. Ya, jadi sudutnya saja, sudut theta derajatnya adalah arch tangen Y per X. Nah, jadi untuk mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub, ini rumusnya. P dalam kurung kan harus menjadi R, theta derajat ya. Jadi P dalam kurung R-nya ini diganti dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan sudut theta derajatnya arch tangen Y per X. Nah, supaya kalian lebih memahami, di sini Ibu akan membahas contoh soalnya berikut. Tentukan koordinat kutub dari titik A, di mana titik A itu dalam kurung negatif 3,3. Ya, berarti di sini X-nya negatif 3, Y-nya 3. Ya, jadi kita konversi. Ya, ini kan dalam bentuk koordinat kartesius. Jadi nanti kita konversi ke koordinat kutub. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, coba perhatikan. Tadi kan tentukan koordinat kutub dari titik A dalam kurung negatif 3,3. Nah, di sini kita bisa uraikan bahwa titik koordinat A itu berarti X, Y ini kan ya, berarti X-nya sama dengan negatif 3 dan Y-nya sama dengan 3. X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, berarti ada di kuadran berapa nih? Nah, Ibu ingatkan lagi. Nah, di sini ada koordinat kartesius sumbu X dan ini sumbu Y. Ya. Kalau X sebelah kanan berarti nilainya positif, ya. X sebelah kiri negatif, Y ke atas positif, Y yang ini ke bawah berarti nilainya negatif. Nah, kalau di kuadran 1, ini X-nya pasti, di sini kan titiknya, berarti kalau kuadran 1 semuanya positif, X positif, Y positif. Nah, di kuadran 2, ambil titik di sini kan, kita titik sini ambil. Berarti titik ini tarik ke bawah. Nah, ini X-nya di sebelah kiri ya, berarti X-nya negatif, Y-nya di atas, berarti Y-nya positif. Ya, kalau kuadran 3, misalnya titiknya di sini, kita tarik ke atas. X-nya negatif, karena di sebelah kiri. Y-nya juga ke sini negatif, karena Y-nya ada di bawah. Nah, kalau kuadran 4, misalnya kita ini titiknya di sini, tarik ke sini. X-nya positif, Y-nya pasti negatif. Nah, sekarang ini, kita punya X negatif, Y positif, berarti ada di kuadran berapa? Iya, ada di kuadran 2. Jadi titik negatif 3,3 ada di kuadran 2. Ya. Nah, untuk mencari koordinat kutubnya, koordinat kutub itu kan R, theta derajat ya. Berarti kita harus cari R-nya. R-nya itu sama dengan tadi akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya ini kan negatif 3 dikuadratkan, ditambah Y kuadrat. Y-nya ini 3, berarti 3 dikuadratkan. Negatif 3 kuadrat, 9, ditambah 3 dikuadratkan juga 9.
Artinya 3 kuadrat itu kan 3 kali 3, 9. Berarti 9 tambah 9, 18. Berarti akar dari 18. R-nya akar dari 18. Ya, bisa dipahami? Iya. Sekarang kita cari yang selanjutnya, yaitu sudut tetanya. Ya, sudut tetanya. Sudut tetanya itu adalah arch tangen Y per X. Ya, berarti sama dengan arch, tulis lagi, tangen juga ditulis lagi, Y-nya tadi yang ini kan, Y-nya 3, Y-nya ganti dengan 3, X-nya juga ganti dengan negatif 3. Berarti arch tulis lagi, tangen 3 dibagi negatif 3 itu negatif 1. Ya, 3 dibagi negatif 3, negatif 1. Nah, arch tangen negatif 1 itu artinya cari di tabel sudut istimewa berapa yang nilai tangennya negatif 1. Jadi kebalikannya ya, kalau sebelumnya kita mencari nilai, ya, misalnya sin 30 berapa? Sin 0 berapa? Kalau ini mah kebalikannya, sudah ada nilainya negatif 1. Berarti sudutnya berapa? Ya, kebalikannya. Jadi arch tangen negatif 1 itu sekali lagi cari di tabel sudut berapa yang nilai tangennya sama dengan negatif 1. Nah, Ibu ingatkan lagi, di sini ada tabel dari besar sudut istimewa. Tangan mana tangan? Nah, ini tangan kan? Cari yang nilai tangannya negatif 1. Nah, karena tidak ada yang negatif, kita pilih saja ini yang positifnya dulu ya. Oh, berarti yang nilainya 1 itu adalah tangan 4, 5. Ya, tulis di sini 4, 5. Tapi kan di sini nilainya harus negatif. Ingat, tadi bahwa titiknya itu ada di kuadran 2. Cari relasi di kuadran 2 ini yang tadi. Relasi di kuadran 2 itu adalah 180 dikurangi alfa. Kalau di sini alfa ya. Kalau di sini karena di sininya theta berarti theta. Sama saja sih, itu hanya menunjukkan lambang sudutnya saja, tidak masalah. Mau alfa, mau theta juga sama aja. Berarti relasi di kuadran 2 sama dengan theta sama dengan berarti 180 kurang theta. Berarti 180 tetanya dimasukkan ke sini. Ganti dengan 45. Jadi 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 135 derajat. Nah, sudah diketahui nih semuanya. Jadi koordinat kutubnya itu adalah A dalam kurung R-nya akar 18, sedangkan sudut tetanya adalah 135 derajat. Ya, bisa ya? Nah, silahkan nanti ada soal, dicoba supaya lebih memahami. Nah, sekarang yang kedua, kalau kebalikannya, kalau yang tadi merubah koordinat kartesius ke koordinat kutub, sekarang kebalikannya. Jika diketahui koordinat kutub di titik P dalam kurung R, theta derajatnya diketahui, maka untuk menentukan koordinat kartesius titik P dalam kurung X, Y dapat menggunakan rumus berikut. Nah, tadi kan ya, untuk menentukan ya rumusnya ini P dalam kurung untuk menentukan sumbu X-nya R dikali cos theta, untuk menentukan sumbu Y-nya R dikali sin theta. Ya. Nah, ini dari mana ini nih? Ini penurunannya dari sini. Ya. Contohnya, nah ini penurunan rumusnya. Jadi sin theta sama dengan sin T itu kan demi ya, depan miring, berarti Y per R, dimana untuk mencari Y-nya sama dengan R kali sin theta kali silang. Kalau cos theta sama dengan X per R, ya berarti mencari X-nya R dikali cos theta. Jadi untuk menentukan koordinat kartesiusnya P sama dengan sumbu X-nya R kali cos theta, sumbu Y-nya
R dikali sin theta. Jadi, contoh soalnya ini, supaya kalian lebih memahami. Tentukan koordinat kartesius dari titik D dalam kurung 4,45 derajat. Ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui, yang diketahuinya itu adalah di sini koordinat kutubnya. Berarti yang dicarinya adalah koordinat kartesiusnya. Nah, berarti di sini R-nya 4, ini kan R-nya. Kemudian θ-nya itu adalah 45 derajat. Berarti untuk mencari sumbu X-nya, nilai X-nya itu, pakai ini kan, R kali cos theta. R dituliskan kembali, cos theta, cosnya di sini sudutnya 40, ganti θ-nya dengan 40 ya. Berarti R-nya 4, ganti dengan 4, cos 45. Nah, lihat di tabel sudut istimewa ya. Jadi ini setengah akar 2. Jadi 4 kali setengah akar 2, 4 kali setengah 2, berarti 2 akar 2. Ya, jadi nilai X-nya 2 akar 2. Sekarang nilai Y-nya, nilai sumbu Y-nya. Pakai rumus ini kan, R kali sin theta. Berarti R-nya 4, sin θ-nya sama 45. Jadi sin 45. Jadi 4 kali sin 45 setengah akar 2. 4 kali setengah akar 2 sama 4 akar 2. Jadi koordinat kartesius untuk titik D sama dengan D dalam kurung 2 akar 2, 2 akar 2. Ini nilai X dan Y-nya. Ya, jelas? Bisa? Nah, mudah-mudahan bisa ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di share atau boleh kita diskusikan di grup ya. Nah, ini untuk lebih memahami lagi, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. 1. Tentukan koordinat kutub dari titik B dalam kurung akar 3,1, titik C dalam kurung negatif 4, negatif 4. Kemudian yang kedua, tentukan koordinat kartesius dari A titik Q 2,240 derajat, S titik S dalam kurung 6,330 derajat. Ya, silahkan dikerjakan. Nanti hasil pengerjaannya silahkan di upload ke Google Classroom. Ya, demikian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.